Tenet 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 tenet. Halo, nama saya Muhammad Fulfian Dapat Pranaja dengan NIM 2205469. Halo, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Raihanur Azhar Budi Satria dengan NIM 2203868. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrata Dewa Brata dari kelas RPL kelas 2B. Halo, saya Bagus Alan Sadewa dengan NIM 2206042. Pada video kali ini, kami akan membahas terkait repeater, switch, dan bus. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita masuk ke slide-nya. Let's go! Oke, sekarang kita setelah masuk ke slide repeater, switch, dan bus. Apa saja sih yang akan dibahas pada video kita kali ini? Oke, kita akan melihatnya. Pada video kali ini, kita ada 4 pembahasan utama. Yang pertama itu ada repeater. Pada penjelasan ini akan dijelaskan oleh Kang Rehan. Dan pada repeater ini kita akan memberitahu kepada Anda apa itu repeater, apa kelebihan dan kekurangan repeater, apa fungsi repeater, dan bagaimana cara bekerja repeater. Kemudian selanjutnya ada switch. Switch ini akan dijelaskan oleh Kang Dewa Brata. Pada switch ini akan apa itu switch, apa perbedaan switch dan hub, kemudian apa kelebihan dan kekurangan, apa fungsi, dan berikutnya ada bus. Pada materi ini akan dijelaskan oleh Kang Eldin, dimulai dari apa itu bus, apa fungsi bus, dan apa saja sih jenis-jenis bus itu sendiri. Dan selanjutnya ada 3D Blender. Itu saya sendiri akan menjelaskan bagian komponen-komponen yang ada di repeater dan switch, dan maksud saya di switch. Oke, selanjutnya akan saya berikan kepada Kang Rehan. Silakan Kang Rehan. Baik, yang pertama adalah repeater. Sebenarnya beberapa dari antara kita masih belum tahu apa sih repeater itu. Jadi repeater adalah sebuah alat atau perangkat khusus yang berfungsi untuk menerima dan memperluas jangkauan Wi-Fi. Agar dapat menggunakan alat ini, setidaknya kamu perlu berada di area jangkauan Wi-Fi utama terlebih dahulu. Kemudian barulah sinyal bisa diperkuat dengan bantuan repeater. Selain Wi-Fi, repeater jenis lain juga bisa digunakan untuk kabel. Repeater kabel biasanya berfungsi untuk memperkuat sinyal yang ditransmisikan via kabel jaringan. Misalnya dalam rentang jarak tertentu, kamu perlu memasang alat ini guna untuk menjaga kekuatan sinyal data. Penggunaan repeater kabel memungkinkan dua lokasi yang sedikit lebih jauh dapat dihubungkan secara efektif. Terlepas dari itu, repeater memiliki beberapa sebutan lain berdasarkan fungsi dan kegunaannya sebagai penguat sinyal. Kebanyakan orang menyebut repeater dengan nama Wi-Fi booster. Adapun sebagian orang menyebut repeater dengan sebutan Wi-Fi extender karena fungsinya sebagai alat memperluas jaringan sinyal Wi-Fi. Fungsi dari repeater itu ada banyak. Yang pertama itu fungsi utama adalah untuk memperpanjang jangkauan sinyal yang lemah atau terdistorsi sehingga sinyal tersebut dapat mencapai tujuan dengan kualitas yang baik. Alat ini mampu meningkatkan dan memperluas daya transfer data jaringan sekaligus menghasilkan koneksi yang maksimal. Tanpa repeater, sebuah jaringan Wi-Fi hanya dapat diakses di area tertentu saja dan tidak dapat disebarkan secara menyeluruh. Ada juga mempercepat pengiriman dan penerimaan data. Fungsi ini dapat dirasakan secara langsung oleh pengguna ketika berselancar di internet. Berbagai aktivitas browsing dapat dilakukan dengan kecepatan lancar sesuai bandwidth, termasuk saat proses download maupun upload. Selanjutnya adalah memperkuat sinyal Wi-Fi. Metode pengulangan transfer data pada repeater berfungsi untuk memperkuat dan mengoptimalkan sinyal Wi-Fi.
Alat ini mampu menangkap serta menambahkan sinyal ke akses internet. Dengan begitu, pengguna tetap dapat mengakses jaringan Wi-Fi secara optimal meski berada sedikit jauh dari pemancar. Selanjutnya, mengurangi penggunaan kabel. Penggunaan kabel jaringan umumnya memiliki biaya yang cukup mahal. Keberadaan repeater bisa menggantikan peran kabel jaringan sebagai penghubung jaringan di suatu daerah. Selain lebih praktis, penggunaan repeater juga relatif lebih murah dibandingkan penggunaan kabel jaringan. Oke, fungsi kan sudah tahu nih. Kita lanjut ke kelebihannya. Kelebihan yang pertama adalah memperpanjang jangkauan. Repeater memungkinkan memperluas jangkauan sinyal komunikasi dengan menguatkan sinyal yang lemah. Ini memungkinkan komunikasi yang lebih baik di area yang sebelumnya sulit dijangkau oleh sinyal. Mempertahankan kualitas sinyal. Repeater bekerja dengan cara menguatkan sinyal tanpa mengubah format atau informasi di dalamnya. Hal ini memungkinkan sinyal tetap dalam kualitas yang baik ketika diteruskan ke tujuannya. Yang ketiga adalah fleksibilitas penggunaan. Repeater dapat digunakan dalam berbagai jenis jaringan komunikasi, baik itu telepon, radio, jaringan komputer, atau jaringan nirkabel. Hal ini membuat repeater menjadi solusi yang serbaguna untuk memperluas jaringan komunikasi. Untuk kekurangannya, yang pertama adalah delay. Penggunaan repeater dapat memperkenalkan sedikit penundaan atau delay dalam transmisi sinyal. Hal ini terjadi karena waktu yang dibutuhkan untuk memperkuat dan meneruskan sinyal melalui repeater. Delay ini biasanya kecil, tetapi dapat menjadi masalah dalam beberapa aplikasi yang membutuhkan waktu respon yang sangat cepat. Penggunaan kapasitas yang kedua. Dalam beberapa kasus, penggunaan repeater untuk memperpanjang jangkauan sinyal dapat mengurangi kapasitas total jaringan. Ini terjadi karena repeater menggunakan sebagian daya dan sumber daya jaringan untuk memperkuat sinyal dan dapat mempengaruhi jumlah perangkat yang dapat terhubung atau kecepatan transmisi data. Yang ketiga adalah peningkatan ketergantungan. Menggunakan repeater untuk memperluas jaringan sinyal berarti meningkatkan ketergantungan pada perangkat tersebut. Jika repeater mengalami kegagalan atau masalah, maka jaringan sinyal dapat terganggu atau bahkan hilang sepenuhnya. Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana sih cara bekerjanya repeater? Pada dasarnya, repeater digunakan untuk memperluas jaringan Wi-Fi secara menyeluruh. Hal tersebut dilakukan dengan cara menangkap sinyal Wi-Fi dan dipancarkan kembali. Nah, sebelum dipancarkan ulang, repeater akan memperkuat sinyal yang masuk terlebih dahulu agar jaringan dapat dijangkau secara lebih luas. Secara garis besar, repeater memiliki dua jenis komponen dengan peran atau fungsi berbeda. Komponen pertama berperan sebagai penerima sinyal data dari transmitter, sedangkan komponen yang kedua adalah berperan sebagai pemancar ulang sinyal data. Untuk dipancarkan, sinyal yang terima receiver repeater akan mengalami perubahan frekuensi sehingga menghasilkan sinyal yang lebih kuat. Terdapat dua sistem yang digunakan repeater untuk memproses sinyal data, yakni sistem analog dan digital. Sesuai namanya, sistem analog repeater mengirimkan sinyal berupa data analog di mana besarnya sesuai dengan konsumsi daya listrik. Sedangkan sistem digital repeater mengirimkan sinyal dalam bentuk data digital, yaitu berupa angka biner. Baik, di sini saya akan menjelaskan switch. Apa itu switch? Switch adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal atau LAN dan mengirimkan paket data antara perangkat-perangkat tersebut. Berikutnya fungsi switch. Fungsi switch terdiri dari 4, yaitu yang pertama adalah penghubung perangkat, yang kedua ada pemisahan lalu lintas, yang ketiga ada untuk meningkatkan keamanan, yang keempat untuk segmentasi dan pemantauan jaringan. Nah,
Banyak yang menyamakan hub dan switch. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari hub dan juga switch. Dan untuk perbedaannya sendiri saya bagi menjadi 3, ada pengiriman paket data, kinerja dan kecepatan, dan yang ketiga ada keamanan. Untuk pengiriman paket data di hub sendiri itu, ketika hub menerima paket data dari satu port, ia mengirimkan paket tersebut ke semua port lainnya, termasuk port tujuan. Atau bisa juga disebut sebagai broadcast. Lalu untuk yang di switch sendiri, saat switch menerima paket data, ia menyimpan alamat media access control dari setiap perangkat yang terhubung ke portnya dalam tabel alamat. Nah, untuk bagian kedua itu ada kinerja dan kecepatan. Untuk kinerja dan kecepatan tersendiri itu, hub bekerja pada lapisan fisik yang mengulang semua sinyal yang diterimanya ke semua port lainnya. Switch sendiri, kinerja dan kecepatannya itu, switch bekerja pada lapisan data link dan memiliki tabel alamat yang memungkinkannya untuk mengirimkan paket data lebih efisien ke port yang dituju. Lalu yang ketiga itu ada di keamanan. Untuk keamanan sendiri, karena hub melakukan broadcasting seperti yang tadi pengiriman paket data ke semua perangkat itu, informasi yang dikirimkan oleh satu perangkat dapat diakses oleh semua perangkat yang dituju oleh semua perangkat yang terhubung ke hub. Lalu untuk yang switch sendiri, saat switch memberikan paket data hanya ke port yang dituju, sehingga mengisolasi lalu lintas data antara perangkat-perangkat yang terhubung. Bisa lihat perbedaan signifikannya itu bisa kita lihat dari pengirimannya, yang dimana hub itu adalah seperti broadcast dan switch itu seperti sendiri-sendiri gitu. Oke, untuk kelebihannya sendiri kenapa kita menggunakan switch, yang pertama adalah kinerjanya yang tinggi, yang kedua keamanannya yang bagus, yang ketiga kemampuan segmentasi jaringannya, yang keempat stabilitas, yang kelima manajemen jaringan efisien. Meskipun kelebihan-kelebihan yang saya ucapkan tadi, terdapat juga kekurangan yang ada di switch. Yang pertama adalah biayanya yang sangat mahal itu, lalu konfigurasi yang rumit, lalu ada kebergantungan pada daya listrik, dan juga kompleksitasnya yang tinggi. Sekian dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan dari switch. Bisa dilanjut ke bus. Terima kasih. Jadi pertama-tama itu apa itu bus? Bus atau bus system dalam arsitektur komputer merujuk pada bus yang digunakan oleh sistem komputer untuk menghubungkan semua komponennya dalam menjalankan tugasnya. Sebuah bus itu adalah sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir dalam komputer, dan jalur-jalur ini digunakan untuk komunikasi dan dapat dibuat antara dua elemen atau lebih. Dan di dalamnya ada data atau program yang tersimpan dalam memori dan dapat diakses dan dieksekusi oleh CPU melalui perantara sistem bus. Dan sebuah komputer itu memiliki beberapa bus agar dapat berjalan. Banyaknya bus yang terdapat dalam sistem tergantung dari arsitektur sistem CPU-nya atau komputer itu sendiri. Sebagai contoh, sebuah komputer PC dengan prosesor umumnya Intel Core i3 atau i5 itu memiliki bus prosesor frontside bus AGP, bus PCI, bus USB, bus ISA yang digunakan oleh keyboard dan mouse, dan banyak bus-bus lainnya yang digunakan dalam CPU. Hierarki pada bus itu disusun dengan secara hierarki ya. Karena setiap bus itu memiliki kecepatan rendah akan dihubungkan dengan bus yang memiliki kecepatan tinggi. Setiap perangkat di dalam sistem juga dihubungkan ke salah satu bus yang ada. Sebagai contohnya, kartu grafis AGP akan dihubungkan ke bus AGP. Beberapa perangkat lainnya, terutama chipset atau controller, akan bertindak sebagai jembatan antara bus-bus yang berbeda. Sebagai contoh, sebuah controller bus SCSI dapat mengubah sebuah bus menjadi bus SCSI, baik itu bus PCI atau bus PCI Express. Seperti itu.
Nah, kita akan mengetahui tentang jenis-jenis bus. Berdasarkan jenisnya, bus ini dapat dibedakan menjadi bus yang khusus menyalurkan data tertentu, contohnya kayak paket data aja, atau alamat aja. Jenis ini disebut dedicated bus. Namun, apabila busnya itu dilalui informasi yang berbeda, baik datanya atau alamatnya dan sinyalnya dengan metode multiplex, maka bus ini disebut multiplex bus. Kekurangan multiplex bus adalah hanya memerlukan saluran sedikit sehingga menghemat tempat, tapi kecepatan transfer data menurun dan diperlukan mekanisme yang kompleks untuk mengurai data yang telah dimultiplex tersebut. Sedangkan untuk dedicated bus merupakan kebalikan dari multiplex bus. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tipe-tipe bus utama dalam komputer atau CPU modern. Yang pertama ini ada bus ISA. Bus ISA itu singkatan dari Industry Standard Architecture, adalah sebuah arsitektur bus dengan bus data selebar 8 bit yang diperkenalkan pada IBM PC 5150 pada tanggal 12 Agustus 1981. Bus ISA diperbarui lagi dengan menambahkan bus data selebar 8 bit menjadi 16 bit pada IBM PC AT pada tahun 1984. Sehingga jenis bus ISA yang beredar pun terbagi menjadi dua bagian, yakni ISA 16 bit dan juga ISA yang 8 bit. ISA merupakan bus dasar dan paling umum digunakan dalam komputer IBM PC hingga tahun 1995, sebelum akhirnya digantikan oleh bus PCI yang diluncurkan pada tahun 1992. Yang kedua adalah Universal Serial Bus. Universal Serial Bus atau yang paling kita sering sebut adalah USB adalah standar bus serial untuk perangkat terhubung atau perangkat penghubungnya. Biasanya kepada komputer, namun juga digunakan di peralatan lainnya seperti konsol permainan, ponsel, dan PDA. Sistem USB punya desain yang asimetris yang terdiri dari pengontrol host dan beberapa peralatan terhubung yang terbentuk seperti pohon. Kalau misalnya kita lihat di USB ada bentuknya seperti pohon. Dengan menggunakan peralatan hubung khusus, desain USB ditunjukkan untuk menghilangkan perlunya penambahan expansion card ke ISA komputer atau bus PCI dan memperbaiki kemampuan plug and play dengan memperbolehkan peralatan itu ditukar atau ditambah ke sistem tanpa perlu meribut komputer. Ketika USB dipasang, ia langsung dikenal sistem komputer dan memproses device driver yang diperlukan untuk menjalankannya. USB dapat menghubungkan peralatan tambahan ke komputer seperti mouse, keyboard, scanner, kamera, printer, hard disk, komponen networking, dan segala macam device yang bisa disambungkan ke komputer melalui USB. Dan sekarang USB telah menjadi standar bagi peralatan multimedia seperti scanner dan kamera digital. Jadi USB ini adalah yang paling familiar dengan kita karena kita sering memakai ini untuk menghubungkan beberapa peralatan-peralatan multimedia ke komputer. Seperti itu. Tadi telah dijelaskan semua pengertian tentang bus dan juga tipe-tipe bus dan juga contoh-contohnya. Seperti itu. Mudah-mudahan kalian sudah mengerti ya. Oke, setelah mendengar penjelasan dari rekan-rekan saya di sini akan menjelaskan karakteristik dari benda tersebut. Mungkin di sini saya hanya akan menjelaskan dua benda saja, yaitu ada repeater dan juga switch. Oke, pertama saya akan menjelaskan repeater terlebih dahulu. Di sini repeater yang kelompok kami buat itu adalah repeater yang itu berbentuk kotak dan memiliki dua sinyal. Itu salah satu sinyal maksud saya transmitter sinyal atau antena. Yang salah satunya itu adalah untuk menerima sinyal dari WiFi. Dan satunya lagi adalah untuk memancarkan sinyal ulang WiFi. Jadi secara singkatnya itu repeater adalah untuk memperkuat sinyal WiFi menjadi yang jauh dari yang asalnya jauh jadi bisa cepat gitu. Dan beginilah bentukan dari repeater yang kelompok kami buat. Ini tampak belakang.
tampak samping dan tampak bawah. Oke, selanjutnya saya akan membuka switch ya. Siapa aja? Jadi switch di sini yaitu sama, berbentuk persegi panjang, atau dapat saya katakan yaitu ini mirip balok ya, seperti balok itu. Dan ini adalah objek 3 dimensi yang kami buat. Mungkin di sini adalah untuk menghubungkan kabel LAN-nya. Sedangkan di ini kita buat seperti gini, simpel saja. Ini beginilah tampaknya dari switch yang kami buat.